Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu kenikmatan, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan perkuliahan online pada hari ini. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, yang terhormat Bapak Fariz Ajhari SE MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok mata kuliah Inovasi Pendidikan yang terdiri dari saya sendiri, Sekar Salamah, yang kedua Ahmad Fardansyah, dan yang ketiga Rati Rahmawati. Kami akan mempresentasikan materi mengenai model dan strategi inovasi pendidikan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ahmad Fardansyah. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Sekar Salama selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membahas tentang strategi inovasi pendidikan di poin A. Nah, strategi inovasi pendidikan sendiri terbagi menjadi 4 macam, setidaknya menurut Saud. Yang pertama ada strategi fasilitatif, yang kedua ada strategi pendidikan, yang ketiga ada strategi bujukan, dan yang keempat ada strategi paksaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis. Nah, pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif ini artinya bahwa untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan diutamakan penyediaan fasilitas-fasilitas yang memenuhi gitu agar program perubahan sosial ini akan berjalan dengan mudah dan lancar. Nah, strategi fasilitatif tersebut bisa digunakan atau dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika sasaran perubahan klien. Yang kedua, sebaiknya strategi fasilitatif ini dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang ketiga, strategi fasilitatif juga digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Dan yang keempat, strategi fasilitatif menyediakan berbagai fasilitas akan sangat masyarakat tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan. Di poin yang kelima, usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksana perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran ataupun klien. Nah, yang keenam sendiri ada strategi fasilitas dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika klien tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber, dana, dan tenaga. Yang ketujuh, perbedaan subbagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk penekanan perubahan tertentu pada waktu tertentu. Nah, strategi fasilitatif juga kurang efektif jika pertama digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya perubahan sosial. Yang kedua, perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak sikap terbuka pada klien untuk menerima perubahan. Itu adalah strategi fasilitatif yang kurang efektif dilakukan dalam dua situasi tersebut. Nah, yang kedua, di poin yang kedua, dalam pembagian strategi inovasi pendidikan menurut Saud ada strategi pendidikan dalam strategi inovasi pendidikan atau biasa disebut juga dengan re-edukatif strategis. Nah, pendidikan sendiri itu dipandang sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk adanya mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dan maksud, orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Nah, untuk penggunaan strategi pendidikan sendiri itu dapat berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama,
apabila sasaran perubahan ataupun klien belum memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melakukan program perubahan sosial. Nah, yang kedua, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Nah, selanjutnya, strategi pendidikan sendiri untuk melaksanakan program perubahan tersebut akan efektif jika terpenuhi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya, sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang dicapai. Yang kedua, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang lainnya. Nah, strategi pendidikan sendiri akan kurang efektif gitu dilaksanakan jika pertama, tidak tersedianya sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan. Kedua, digunakan dengan sesuatu ataupun strategi yang lain yang itu bukan merupakan suatu strategi pendidikan. Lalu di poin yang ketiga mengenai strategi inovasi pendidikan itu ada strategi bujukan ataupun persuasif strategis. Nah, strategi bujukan ini dapat berhasil jika berdasarkan yang pertama adalah alasan yang rasional, kedua pemberian fakta yang akurat. Nah, tentu saja oleh karena itu untuk berhasilnya atau tidaknya penggunaan strategi bujukan ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan itu tepat digunakan bila klien ataupun suatu perubahan sosial itu pertama tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Dan yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan program yang lain. Nah, strategi bujukan sendiri itu tepat dilakukan atau digunakan jika yang pertama masalah dianggap kurang penting. Strategi bujukan itu dapat tepat digunakan jika yang pertama masalah dianggap kurang penting atau jika pemecahan masalah kurang efektif. Yang kedua, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol serta langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Dan yang terakhir, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Dan poin yang terakhir, yang keempat, dari strategi inovasi pendidikan menurut Saud, yaitu ada strategi paksaan ataupun power strategis. Nah, pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi perubahan atau strategi paksaan ini artinya dengan cara memaksa klien ataupun sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kemampuan untuk merubah ataupun memaksa klien tergantung dari tingkat ketergantungan klien dengan pelaksana perubahan. Nah, penerapan strategi paksaan ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain. Yang pertama, ketatnya pengawasan yang dilakukan pelaksana perubahan terhadap klien. Yang kedua, tersedianya berbagai alternatif untuk mencapai tujuan perubahan. Dan yang terakhir, ketersediaan dana untuk menunjang pelaksanaan program, misalnya untuk memberi hadiah kepada klien yang berhasil ataupun menghukum yang tidak mau dipaksa. Nah, selanjutnya, penerapan strategi paksaan ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial sangat rendah ataupun tidak mau meningkat partisipasinya. Yang kedua, strategi paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah atau keadaan tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksana perubahan juga tidak mau mengadakannya. Yang keempat, strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu singkat. Artinya,
tujuan perubahan sosial harus segera dicapai gitu. Nah, selain keempat itu bagian dari strategi paksaan. Nah, selain 4 strategi inovasi pendidikan menurut Saud tadi, menurut Kennedy dalam kutipan Rusdiana itu menyebutkan bahwa ada 2 strategi inovasi pendidikan lain. Yang kelima itu ada strategi empiris rasional ataupun rasional empirikal. Nah, asumsi dasar dalam strategi ini adalah manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Seperti itu. Dan poin yang terakhir mengenai strategi inovasi pendidikan yaitu ada strategi normatif preedukatif ataupun normatif preedukatif strategis. Nah, strategi normatif preedukatif ini adalah strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewin, dan lain-lain, yang menekankan bahwa cara klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Perubahan sikap justru sama perlunya dengan perubahan produk. Nah, itu adalah pembagian ataupun jenis-jenis dari strategi inovasi pendidikan menurut Saud dan menurut Kennedy dalam kutipan Rusdiana. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menyampaikan di poin B. Baik, materi yang selanjutnya yaitu poin B tentang penerapan strategi inovasi pendidikan. Nah, menurut Rusdiana tahun 2014 menjelaskan 9 langkah dalam menerapkan inovasi pendidikan. Untuk dipermudah, beliau merumuskan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan pada daftar pertanyaan sebagai acuan. Nah, daftar pertanyaan sebagai acuan tersebut yang pertama adalah bagaimana mengatur sistem penasehatan siswa. Yang kedua, bagaimana mengubah cara kerja konselor. Yang ketiga, bagaimana mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan mendiagnosis diri sendiri oleh siswa, guru, dan supervisor yang memperhatikan bagaimana kelompok menggunakan waktu dalam kegiatan apa saja, di mana kegiatan dilakukan, dengan siapa dilakukan, dan apa hasilnya. Nah, dengan tujuan dapat mengadakan rediagnosis untuk mencapai perubahan yang konstruktif. Yang keempat, bagaimana mengembangkan pembagian tugas Dewan Guru dalam menunjang kelancaran program sekolah. Yang kelima, bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan sekolah agar proses atau program sekolah dapat berjalan secara efektif di bawah pimpinan kepala sekolah. Yang keenam, bagaimana membagi wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah kepada guru sehingga semua merasa ikut bertanggung jawab atas baik dan buruknya sekolah. Yang selanjutnya, bagaimana mengusahakan lebih produktif lagi dalam hal mendayagunakan uang, waktu, fasilitas, personel, dan berbagai macam sumber daya lainnya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana mengembangkan cara menilai program sekolah yang lebih reliable dan valid. Yang berikutnya, bagaimana membantu orang tua atau pihak lain untuk mengembangkan sikap positif terhadap program sekolah dengan cara meningkatkan saling pengertian serta ikut berpartisipasi secara positif dalam kegiatan dan prosedur untuk memperbaiki sekolah. Yang selanjutnya, bagaimana menambah, mengurangi, atau mengubah persyaratan kurikulum. Dan yang terakhir, bagaimana menambah jumlah dan macam data pelajaran pilihan. Itulah daftar pertanyaan sebagai acuan dalam penerapan strategi inovasi pendidikan. Nah, adapun elemen perubahan standar proses pada kurikulum 2013. Nah, yang pertama, standar proses yang semulanya terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengelola, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Yang kedua, belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan sikap
tidak diajarkan secara verbal tetapi melalui contoh dan teladan. Nah, adapun elemen perubahan standar penilaian pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama, penilaian berbasis kompetensi. Yang kedua, pergeseran dari penilaian melalui tes yang mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menuju penilaian otentik yang mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Yang ketiga, memperkuat penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh siswa terhadap skor ideal atau maksimal. Yang keempat, penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan, serta mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama untuk penilaian. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan strategi inovasi pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Rahmawati akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu poin C, model inovasi pendidikan. Nah, sebagai hasil usaha para ahli pendidikan di Amerika Serikat, ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, model penelitian, pengembangan, dan difusi. Nah, model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua, model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi daripada organisasi pada sistem sosial. Nah, model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, dalam model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah jangan hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Yang ketiga, ada model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah SLER, SLER. Model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Adapun model-model inovasi pendidikan yang berkembang. Nah, dalam inovasi pendidikan secara umum dapat dibedakan menjadi 5 model inovasi yang baru, yaitu yang pertama ada top-down innovation, adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal, serta pemerintahan berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, di mana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Nah, kelebihan dari top-down innovation ini yaitu menerapkan sistem yang terstruktural sehingga dapat menggunakan waktu seefisien dan seefektif mungkin, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selain ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari top-down innovation ini yaitu yang pertama, terbatasnya kreativitas guru dalam hal pengembangan pembelajaran sesuai dengan tingkat berpikir guru. Yang kedua, ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kompetensi yang dimiliki oleh sekolah karena sumber daya alam yang dimiliki masing-masing sekolah berbeda, sesuai dengan lingkungan didirikannya sekolah tersebut. Nah, yang kedua tuh ada bottom up innovation, yaitu model inovasi yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Kelebihan dari bottom up innovation ini yaitu yang pertama, peran guru dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintahan dalam menjalankan suatu program. Kelebihannya yang kedua yaitu tujuan yang diinginkan oleh guru dapat berjalan sesuai dengan keinginan guru karena ide-idenya berasal dari guru itu sendiri, sehingga guru bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan. Kekurangan dari bottom up innovation yaitu yang pertama, pemerintahan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Kekurangannya yang kedua,
hasil dari suatu program tersebut belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan para pegawai pemerintahan. Yang kedua tuh ada bottom up innovation, yaitu model inovasi yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Kelebihan dari bottom up innovation ini yaitu yang pertama, peran guru dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintahan dalam menjalankan suatu program. Kelebihannya yang kedua yaitu tujuan yang diinginkan oleh guru dapat berjalan sesuai dengan keinginan guru karena ide-idenya berasal dari guru itu sendiri. Sehingga guru bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan. Kekurangan dari bottom up innovation yaitu yang pertama, pemerintahan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Kekurangannya yang kedua, hasil dari suatu program tersebut belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah bila dibandingkan dengan para pegawai pemerintahan. Nah, adapun yang poin ketiga yaitu desentralisasi dan demokratisasi dalam pendidikan. Nah, desentralisasi adalah suatu keterkaitan antara kebijakan pemerintah dari pusat ke daerah dalam aspek-aspek kewenangan suatu pengembangan pendidikan di daerah. Desentralisasi dapat bersifat politik, artinya penyerahan kekuasaan sepenuhnya kepada daerah dan pemerintahan tidak ikut campur tangan atas kewenangan yang telah diberikan. Demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan. Adapun kelebihan dari sistem desentralisasi dan demokrasi dalam pendidikan yaitu kelebihannya yang pertama, desentralisasi adalah salah satu prakondisi yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja manajemen sekolah dan meningkatkan prestasi siswa. Kelebihannya yang kedua, desentralisasi membawa dampak positif khususnya bila diterapkan dalam bidang administratif. Karena penerapan ini dalam sistem penyelenggaraan pendidikan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pendidikan. Adapun kekurangan dari sistem ini yang pertama, desentralisasi manajemen keuangan tidak transparan sehingga dapat menimbulkan persepsi yang negatif di mata masyarakat. Nah, adapun poin keempat yaitu quantum learning, ialah pengajaran yang dapat mengubah suasana belajar yang menyenangkan serta mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik atau NLP, yaitu satu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan jalinan pengertian siswa dan guru. Nah, adapun kelebihan dari quantum learning ini yang pertama, pembelajaran kuantum menekankan perkembangan akademis dan keterampilan. Dari sebuah pengalaman yang diselenggarakan oleh Learning Forum di Supercamp yang mempraktekkan pembelajaran kuantum, ternyata murid-muridnya mendapatkan nilai yang lebih baik, lebih banyak berpartisipasi dan merasa lebih bangga pada diri mereka sendiri. Poin kelima yaitu pendekatan konseptual. Nah, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dalam strategi daripada memberi informasi. Nah, adapun kelebihan pendekatan kontekstual yaitu context teaching and learning (CTL). Pertama, ada pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Kelebihannya yang kedua yaitu
pembelajar lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Adapun kekurangan pendekatan kontekstual ya, pertama, waktu yang digunakan kurang efisien karena membutuhkan waktu yang cukup untuk mengaitkan tema dan materi. Kekurangannya yang kedua yaitu mahalnya fasilitas yang akan digunakan dalam membahas materi lagi. Lagi pula, sebagian materi pada SD kelas tinggi tidak mungkin disampaikan secara kontekstual, seperti masalah reproduksi dalam IPA. Jadi, kesimpulannya dalam materi yang telah kami sampaikan mengenai inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, inovasi pendidikan cenderung akan berhasil jika diterapkan pendekatan yang terstruktur, sistematis, masif, tertib, aman, dan sukses. Model-model inovasi pendidikan antara lain meliputi model penelitian, pengembangan, dan difusi, model pengembangan organisasi, dan model konfigurasi. Adapun model-model yang secara umum antara lain yaitu top-down innovation, bottom-up innovation, desentralisasi dan demokratisasi dalam pendidikan, quantum learning, dan pendekatan kontekstual. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.